hidup kita tetap terikat dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, untuk menjadi pemenang di tengah kehidupan ini, di dalam dunia ini, di dalam berbagai-bagai krisis apapun juga saudara-saudara, mari kita tetap belajar firman Tuhan. Dan tokoh yang akan muncul pada kesempatan ini dari Alkitab yang akan kita pelajari yaitu Yunus. Saudara-saudara, Yunus adalah satu figur yang hidupnya penuh dengan masalah. Masalah demi masalah yang dihadapi. Dan saya ingin bacakan dalam Yunus pasal yang kedua. Demikian firman-Nya. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi ke bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesuh di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan kitab Yunus, hanya ada 4 pasal ini saudara-saudara. Dan sangat menarik bahwa kita telah tahu juga bahwa siapakah Yunus ini. Dan Yunus ini dipanggil oleh Tuhan untuk harus pergi ke kota Nineve. Tetapi dia menolak panggilan Tuhan dan dia lari ke tempat lain saudara-saudara. Dan berakibat fatal dalam kehidupannya. Kapal yang ditumpangi tergoncang oleh angin ribut dan gelombang yang membahayakan seluruh penumpang kapal. Dan akhirnya mereka mengikat Yunus dan dibuang ke dalam laut. Dan tiba-tiba datang seekor ikan yang besar dan menelan Yunus. Saudara-saudara, kehidupan Yunus ini kalau mau digambarkan dalam kehidupan kita sekarang, ini namanya orang sedang menghadapi problem demi problem. Orang yang sedang menghadapi krisis demi krisis. Tantangan demi tantangan, kesukaran demi kesukaran. Ini diperhadapkan dan sampai merenggut nyawa saudara-saudara. Ancamannya adalah nyawanya. Tetapi bersyukur bahwa Yunus belum mati. Walaupun dia sudah dibuang ke dalam lautan. Dia sudah masuk di dalam perut ikan saudara-saudara. Tinggal detik-detik di mana Yunus pasti akan mati. Sekarang kita juga menghadapi masalah demi masalah. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang baru. Wah, saudara-saudara, siapa yang bisa bertahan menghadapi krisis yang berkepanjangan? Siapa yang dapat bertahan menghadapi ancaman demi ancaman? Dan saudara-saudara, sebagai manusia biasa, mungkin kita sudah putus asa. Mungkin kita telah bimbang. Mungkin kita telah ragu.
terhadap kuat kuasa Tuhan yang menyertai kita. Tetapi apa yang diperbuat oleh Yunus, saudara-saudara? Di tengah kondisi semacam ini, Yunus berdoa. Dan di dalam doa Yunus inilah, saudara-saudara, terungkap isi hati Yunus. Dan dengan doa Yunus yang luar biasa ini, saudara-saudara, dengan ungkapan hati Yunus di dalam doa, di dalam perut ikan, di dasar lautan inilah, maka Yunus mengalami mujizat yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalaupun kita berada di dalam kesukaran yang besar, mari kita seperti Yunus yang berdoa, saudara-saudara. Dan kita berserah dan pasti ada jalan keluar. Karena Allah itu ada. Kalau Allah itu tidak ada, maka masalah demi masalah akan menghancurkan kehidupan kita. Karena tidak ada solusi bagi kita. Puji Tuhan, Yunus ada solusi. Tapi sebelum Allah bertindak, saudara-saudara, Allah ingin supaya ada respon positif dari manusia. Manusia harus memberi respon. Datang kepada Tuhan. Jadi mari kita mau belajar apa yang diungkapkan Yunus di dalam doa. Ada beberapa ungkapan Yunus di dalam doa ini, saudara-saudara, yang akhirnya menyelamatkan Yunus. Allah bertindak menyelamatkan Yunus karena Yunus mengungkapkan isi hati yang sebenarnya, saudara-saudara. Ungkapan hati Yunus yang pertama, yaitu Yunus ingin berjumpa dengan Allah, saudara-saudara. Dia ingin berjumpa dengan Allah sekalipun krisis semakin berat. Di sini saudara-saudara dikatakan oleh Yunus, ayat kedua pasal 2, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Bukankah ini suatu kerinduan hati Yunus, yaitu berseru kepada Tuhan. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak ingin jawaban yang lain, tetapi dia ingin datang kepada Tuhan. Ada banyak orang pada masa kini, ketika diperhadapkan dengan masalah demi masalah, mereka tidak lari kepada Tuhan, saudara-saudara. Mereka mencari orang pintar. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka lari kepada dunia ini, saudara-saudara. Dan masalahnya semakin sulit, semakin berat, dan tidak ada solusi. Yunus memberi teladan yang indah. Dalam kesukaran yang berat, dia datang kepada Tuhan. Ya, aku berseru kepada Tuhan. Saudara ingin berseru kepada Tuhan? Gunakan kesempatan itu sekarang juga. Ungkapan hati Yunus yang kedua, menarik saudara-saudara, bahwa sekali Yunus ingin mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun belum ada jawaban, tapi sudah ada ucapan syukur. Dan ini menarik. Dari dalam perut ikan Yunus dapat mengucap syukur. Hebat sekali. Banyak orang mengucap syukur ketika sudah melewati masalah. Melewati keberhasilan-keberhasilan. Membangun rumah, mengucap syukur. Setelah diberkati, mengucap syukur. Punya anak, mengucap syukur. Setelah perkabungan, mengucap syukur. Dan itu normal, saudara-saudara. Semua orang bisa mengucap syukur. Setelah melihat mujizat, setelah ada pertolongan Tuhan, orang mengucap syukur. Tapi saudara lihat bahwa Yunus berbeda. Yunus masih ada di dalam perut ikan. Dia sudah mulai mengucap syukur. Berarti dia mengucap syukur di tengah krisis yang berat. Mampukah saudara mau mengucap syukur? Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus. Kita mau mengucap syukurkah? Saat tidak ada duit pun kita mengucap syukur. Saat berada pada krisis yang dalam kita mengucap syukur. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Di dalam doa dia mengucap syukur. Dia tidak mau meminta banyak hal dulu. Tapi dia mau mengucap syukur. Masih ada napas kehidupan. Dia mengucap syukur. Unik sekali. Doa ucapan syukur Yunus, saudara-saudara. Yang ketiga. Yunus ingin membayar nasarnya. Ya. Dia ingin membayar nasarnya dengan komitmen. Apa yang telah kunasarkan akan kubayar. Berarti saudara-saudara, di dalam krisis,
Justru di dalam krisis, Yunus punya komitmen untuk bertobat, memperbaharui kembali panggilannya, janjinya di hadapan Tuhan, natsarnya di hadapan Tuhan. Krisis menolong kita untuk merefleksi diri, untuk melihat kembali kepada komitmen-komitmen hidup kita. Apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita kembali. Untuk kembali kepada panggilan kita yang mula-mula, komitmen kita yang mula-mula. Apa yang belum kita perbuat untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Mari kita komitmen untuk lakukan itu. Yunus di dalam perut ikan, dia perbaharui nasarnya ini. Dia berkomitmen dia akan bayar itu kembali. Ini ungkapan hati di dalam pergumulan. Belum ada jawaban, tapi dia sudah perbaharui itu. Ini sebuah pertobatan, saudara-saudara. Pentingnya kita juga perlu pembaharuan hidup kita atau pertobatan seperti Yunus. Dan yang terakhir, apa yang diungkapkan oleh Yunus? Saudara-saudara, dalam doanya, Yunus ini mengungkapkan bahwa Allah itu adalah keselamatannya. Ya, dia yakin seyakin-yakinnya. Dia percaya Allah keselamatan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus percaya bahwa keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Bukan dari upayanya, dia sudah tidak ada daya lagi. Bukan dari pertolongan orang lain lagi. Tidak ada yang menolong Yunus di dalam perut ikan, saudara-saudara. Terkecuali kalau Yunus tenggelam dan masih ada selembar papan. Dan dia terkatung-katung di atas laut dan dia berteriak, tolong, tolong. Mungkin ada pesawat yang lewat. Mungkin ada kapal yang lewat. Mungkin ada orang di darat yang melihat dan bisa memberi pertolongan. Yunus mendapat pertolongan dari siapa, saudara-saudara? Tidak ada. Tapi justru Yunus di dalam perut ikan, dia berkeyakinan Allah adalah keselamatanku. Saudara-saudara, mari kita andalkan Allah adalah keselamatan kita. Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan ada di dalam Allahku. Di tengah krisis ada pengakuan. Percaya, iman yang sungguh-sungguh. Allah adalah keselamatanku. Saudara-saudara, maka pengakuan semacam inilah apa yang terjadi. Allah mendengar hati kita. Allah mendengar doa kita. Allah melihat sampai pada kedalaman hati kita, saudara-saudara. Dan dikatakan di sana bahwa akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus kembali ke darat. Saudara, pada saat kita datang dan berserah kepada Tuhan, pada saat kita mau mengakui Allah adalah keselamatan kita, Tuhan dapat bertindak di tengah krisis yang seberat apapun. Tuhan dapat campur tangan di tengah masalah-masalah kita yang sepertinya tidak ada solusi lagi. Dan disitulah mujizat terjadi. Yunus keluar dari perut ikan. Saudara, saya tidak tahu saat saudara mendengar firman Tuhan ini, Anda mungkin berada di dalam krisis yang berkepanjangan. Ada doa-doa yang belum terjawab. Sudah ada satu masalah, datang lagi masalah yang berikut. Datang lagi masalah yang berikut. Bertubi-tubi, saudara, hidup Anda diterpa oleh masalah-masalah kehidupan yang begini berat di tengah-tengah dunia ini. Apa yang saudara lakukan? Apakah masih punya kerinduan kepada Allah seperti Yunus? Apakah mau mengucap syukur seperti Yunus? Atau saudara mengomel dan saudara menolak, saudara mempersalahkan Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang saudara mau lakukan? Apa saudara mau memperbaharui komitmen seperti Yunus? Mau membayar nasar? Dan apakah saudara mengakui Allah adalah keselamatanmu? Akuilah dia. Yesus adalah jalan dan kebenaran kehidupan. Akuilah dia sebagai satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Karena tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan
Kita belajar dari Yunus ini. Hari ini juga Allah dapat bertindak. Hari ini juga Allah mendengar doa kita. Hari ini juga Allah melihat kedalaman hati nurani kita. Apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Allah berkenan mujizat terjadi hari ini juga bagi kehidupan Anda. Anda percaya? Apa Anda sungguh-sungguh percaya? Allah dapat berbuat itu dalam hidupmu. Tinggalkan semua keraguan. Perbarui hidupmu. Mulailah di dalam Tuhan. Sekalipun engkau ada dalam dasar lautan, di